Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis desak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Seorang warga Magetan, Jawa Timur terperosok dan terjepit di sebuah jembatan yang terbuat dari besi bekas rel kereta. Akibat insiden ini, korban menderita patah tulang di bagian kaki. Seorang laki-laki dievakuasi oleh petugas BPBD dan polisi usai terperosok ke dalam jembatan besi. Petugas harus memotong bagian dari jembatan ini untuk mengevakuasi korban yang beberapa kali tak sadarkan diri. Insiden ini menyebabkan korban menderita patah tulang di bagian kaki. Jembatan digunakan warga untuk menuju sawah, terbuat dari bekas rel kereta api sehingga ada celah yang membuat kaki korban terperosok. Jembatannya berasal dari bekas rel, jadi ada sela-selanya, kakinya masuk terperosok. Begitu masuk terperosok, oleh warga menghubungi dari BPBD dan Polsek Magetan. Gitu. Setelah berhasil dievakuasi, petugas akhirnya membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 2 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Riau kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Mereka menuntut pihak PHR memperbaiki jalan lintas Kubu yang rusak akibat aktivitas yang dilakukan pihak perusahaan. Aksi saling dorong dengan pihak kepolisian ini terjadi saat warga dari 2 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Riau menggelar unjuk rasa. Unjuk rasa ini merupakan buntut kekesalan warga di mana perusahaan tak kunjung melakukan perbaikan jalan yang rusak. Warga menuding kerusakan jalan akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga mereka menuntut perusahaan memperbaiki jalan raya. Untuk itu tidak ada lagi yang namanya mediasi, karena mediasi sebelumnya sudah dilakukan di kantor desa Teluk Nilap beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang masyarakat Kubu-Kuba sedang melakukan penyetopan kendaraan baik yang masuk ke Kubu maupun ingin keluar dari Kubu. Ini yang dilakukan saat sekarang pada sore hari ini. Pasca unjuk rasa, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama perwakilan perusahaan dijadwalkan akan segera melakukan mediasi bersama warga. Dari Rokan Hilir Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Seorang pemuda jadi korban penganiayaan sekelompok geng motor di kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi saat ini masih memburu para pelaku. Inilah detik-detik rekaman CCTV merekam kejadian penganiayaan oleh sekelompok geng motor di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV, korban sedang berjalan kaki dari arah Ciawi Tali menuju Jalan Sukarasa. Dari arah belakang korban, 6 orang pelaku menggunakan sepeda motor mengayunkan golok ke kepala korban. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pemburuan terhadap pelaku. Ada 2 motor. Boncengan 2 jadi 3, 6 jadi orang. 6 orang. Si
korbannya itu sendiri Pak, ada luka atau seperti apa? Luka Di bagian apa Pak? di bagian sini kalau nggak salah. Namun demikian untuk pelaku itu masih dalam penyelidikan kami, pengembangan kami, semoga cepat tertangkap dan kita akan proses sesuai dengan prosedur hukum. Akibat penganiayaan tersebut, korban yang mengalami luka sayatan benda tajam harus dilarikan untuk mendapatkan perawatan secara intensif di RSUD Cibabat Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Jember, Jawa Timur yang diduga sebagai tempat produksi uang palsu digerebek polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 2 koper berisikan uang mainan pecahan Rp100.000. Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember. Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi. Mengetahui rumah pelaku, dia langsung ke rumah pelaku. Dari rumah pelaku itu minta pendampingan dari Piket Polsek Tanggul, mendatangi rumah pelaku. Di dalam rumah pelaku lah ditemukan dugaan, awalnya dugaan uang palsu. Ternyata setelah kita buka ternyata itu uang mainan. Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Polisi memeriksa 8 saksi pembunuhan anak politisi PKS Cilegon termasuk keluarga dan tetangga korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Herman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.